Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijra Edumbela, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan komunitas sebagai tugas dari mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Baik, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu populasi? Nah, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis atau yang sama yang hidup pada suatu daerah atau tempat dalam waktu tertentu. Contohnya gambar ini, di mana kita bisa melihat ada sekelompok zebra yang hidup di suatu tempat yang sama. Inilah yang kita sebut dengan populasi. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri populasi, ada dua, yakni ciri biologis dan ciri statistik. Ciri biologis merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh individu-individu pembangunan populasi itu sendiri, serta ciri-ciri statistik yaitu ciri-ciri kelompok yang tidak dapat diterapkan pada individu, melainkan merupakan hasil perjumpaan dari ciri-ciri individu itu sendiri. Kita masuk pada dinamika populasi. Dinamika populasi ialah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Kemudian pola penyebaran populasi. Yang pertama, pola acak adalah pola di mana kehadiran suatu individu tidak dipengaruhi atau mempengaruhi individu lain. Kemudian pola mengelompok, yakni sebaran yang relatif paling umum dan terdapat di dalam pengelompokan itu sendiri. Kemudian pola seragam, yakni merupakan pola persebaran dalam ruang di mana jarak individu dan pengamatannya teratur. Selanjutnya, faktor pembatas pada populasi. Yang pertama, faktor fisik yang terdiri dari suhu, cahaya, dan air. Yang kedua, faktor fisik yang terdiri dari lingkungan mikro dan indikator ekologi. Kedua, faktor fisik sebagai pembatas dalam ekosistem. Dan yang terakhir, faktor kimiawi dan non-fisik ekosistem. Selanjutnya kita masuk pada komunitas, yakni konsep komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu dan saling berinteraksi. Bisa kita lihat dalam gambar samping. Interaksi dalam komunitas. Yang pertama, interaksi kompetisi adalah interaksi yang terjadi sewaktu individu yang berbeda bersaing memperebutkan sumber daya alam. Contohnya pada singa dan harimau, mereka yang saling memperebutkan makanan. Kedua, interaksi parasitisme, yakni parasit memperoleh nutrisi dari organisme lain, atau dengan kata lain sang inang yang dirugikan dalam proses tersebut. Contohnya pada nyamuk dan kulit manusia, di mana nyamuk menghisap darah pada kulit manusia. Kemudian interaksi mutualisme, yakni interaksi yang saling menguntungkan. Contoh pada kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu menghisap nektar dan membantu penyerbukan pada bunga. Kemudian interaksi komersialisme, yakni interaksi antar spesies yang menguntungkan dan tidak merugikan. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam interaksi ini. Contohnya pada ikan pilot dan penyu, di mana ikan pilot mencoba memakan sisa-sisa makanan yang ada pada penyu. Masuk pada pola-pola komunitas yang terdiri dari yang pertama, pola stratifikasi, yang kedua pola-pola zonasi, yang ketiga pola-pola kegiatan, yang keempat pola-pola jaring-jaring, yang kelima pola-pola reproduktif, yang keenam pola-pola sosial, yang ketujuh pola-pola koaktif, dan yang terakhir adalah pola-pola stosaktis. Selanjutnya, struktur komunitas. Struktur komunitas ada dua, yakni struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik yaitu suatu komunitas yang akan tampak apabila komunitas tersebut amati. Kedua, struktur biologi, yakni suatu komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.